Jumpa kembali dengan Ngopi, ngobrolin finansial. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana caranya membuat laporan keuangan sederhana menggunakan Microsoft Excel. Rekan-rekan, banyak yang merasa kesulitan untuk membuat laporan keuangan. Padahal sebenarnya membuat laporan keuangan itu gampang. Tentu saja asal tahu caranya. Oke, mari kita lihat bagaimana saya ingin menunjukkan seberapa gampang kita membuat laporan keuangan. Pertama, yang kita lakukan adalah kita membuka Microsoft Excel. Kita siapkan halaman kosong, lalu kemudian kita mencoba membuat akun keuangan. Nah, bagaimana cara membuat akun keuangan? Kita bikin cara yang sederhana seperti ini. Pertama, kita buat kode akun, lalu kemudian kita buat nama akun. Terus kemudian kita buat saldo awal dari akun. Lalu kemudian tabel ini kita buat menjadi format table. Misalnya seperti ini ya. Di sini my table has header, kita oke, dan jadilah kode ya. Kemudian untuk menentukan nama dari table agar bisa dikenali, kita beri nama misalnya Mas Akun. Maka kita bisa menemukan Mas Akun di sini. Selanjutnya, untuk kode akun kita beri settingan sebagai teks. Lalu kemudian untuk nama akun pun demikian, kita beri settingan sebagai teks. Saldo awal kita beri settingan sebagai koma style ya, accounting. Lalu kemudian kita lebarkan sesuai ukuran. Kemudian untuk masing-masing kolom kita beri nama. Seperti di sini, karena tabelnya bernama Mas Akun, di sini saya beri nama Mas Akun Kode. Saya klik di name box ya, kotak nama Mas Akun Kode. Enter. Lalu kemudian di sini saya beri nama Mas Akun nama. Enter. Di sini saya beri nama Mas Akun saldo awal. Oke ya. Sudah ada kolom, sudah ada nama, maka kemudian saya membuat kode akun. Misalnya 10000 untuk aset. Lalu 20000 untuk kewajiban. Lalu 30000 untuk modal. Lalu 4000 untuk pendapatan. Lalu 5000 untuk beban HPP. 6000 untuk beban expenses. 7000 untuk pendapatan lain-lain. 8000 untuk beban lain-lain. Oke, seperti ini cukup mudah bukan? Lalu selanjutnya kita bikin sub dari masing-masing akun. Misalnya di sini aset ya. Kita buat seperti ini. Di sini ada aset 110 ya.
maka aset lancar misalnya. Lalu kemudian 1110 adalah kas, kas dan setara kas. Terus kemudian ada 1120 itu P utang. Lalu kemudian ada 11300 itu adalah persediaan. Lalu kemudian 11 sudah, sekarang 114 ya, ada yang belum kita masukkan, beban di muka. Nah, setelah aset lancar, lalu kemudian kita mencoba untuk membuat aset tetap. Aset tetap kita buat di sini. Misalnya saya buat seperti ini ya. Di sini 11 untuk aset lancar, 12 untuk aset tetap. Apa aja aset tetap? Ya, misalnya di sini ada 1121 tanah dan bangunan. Lalu kemudian kendaraan. Lalu kemudian untuk kodenya ya, jangan lupa diganti. Di sini adalah mesin dan lain sebagainya ya, nanti dikembangkan sendiri. Kewajiban di sini saya coba buat ada kewajiban lancar, lalu ada kewajiban jangka panjang. Nah, diisi sendiri juga. Saya kasih contoh ya, kewajiban lancar misalnya utang usaha, utang operasional. Kewajiban jangka panjang misalnya utang pihak ketiga. Modal di sini saya bagi menjadi 2. Nah, di sini saya kasih nama modal usaha. Di sini saya kasih nama laba. Modal usaha di sini saya breakdown lagi. satu modal di sektor. Labanya saya bagi jadi 2. Laba ditahan dan laba berjalan. Nah, akun real sudah selesai. Sekarang kita geser ke pendapatan. Misal ada pendapatan, kita bagi 2. Ini revenue streamnya apa? Revenue streamnya apa? Pendapatan misalnya penjualan produk A, yang ini penjualan produk B. Terus kemudian di beban ya, kita bagi beberapa juga. Misalnya di sini ada bahan baku, terus di sini ada biaya produksi, gitu ya. Sementara yang expenses saya kasih contoh, misalnya adalah biaya operasional, biaya transport, ini ya, dan seterusnya. Di sini saya sudah memiliki akun-akun keuangan. Asumsi saldo awalnya kita nolkan terlebih dahulu. Lalu di sini saya beri nama Mas Akun, enter.
Maka selesailah tahap pertama, kita membuat akun keuangan. Setelah kita sudah memiliki akun keuangan, langkah kedua adalah membuat master transaksi. Master transaksi. Master transaksi ini kita bikin yang sama seperti master akun. Di sini ada kode transaksi, ada nama transaksi. Lalu kemudian di sini kita beri akun debitnya apa, lalu akun kreditnya apa. Perlu diketahui bahwa akun debit dan akun kredit itu harus minimal 1 di masing-masing transaksi. Jadi bisa jadi satu transaksi itu ada lebih dari satu akun debit, pun demikian ada lebih dari satu akun kredit. Tapi minimal harus ada satu akun debit dan satu akun kredit. Nah, namun pada kesempatan ini karena topiknya adalah membuat laporan keuangan sederhana, maka kita paksakan satu transaksi harus satu akun debit dan satu akun kredit karena pakai Excel. Sebenarnya bisa juga kita membuat transaksi lebih dari satu akun debit dan atau lebih dari satu akun kredit, tapi lebih kompleks cara membuatnya yang mungkin akan kita bahas di kesempatan yang berbeda. Nah, atau kalau kita pakai software, bikin software, maka hal itu akan sangat mudah dilakukan. Namun karena pada kesempatan ini kita membuat laporan keuangan sederhana, tentu saja kita cari cara yang sederhana juga. Baik, kita mulai ya. Beda dengan kode akun, kode transaksi ini lebih fleksibel. Walaupun kita juga dapat mengelompokkan berdasarkan kategori transaksi. Ya. Sekarang kita coba lihat di sini. Ada akun debit, ada akun kredit, ada nama transaksi yang akan kita gunakan di jurnal. Master transaksi kita kasih nama Mas Trans. Untuk kolom kode transaksinya kita beri nama Mas Trans kode. Lalu di sini kode nama transaksi kita beri nama Mas Trans nama ya. Lalu di sini kita beri nama Mas Trans debit. Sementara di sini kita beri nama Mas Trans kredit. Oke, cukup. Setelah kita membuat tabel seperti ini, selanjutnya kita menentukan nama transaksinya dengan akun debit apa dan akun kredit apa. Ini kita bisa bikin secara bertahap, tidak harus langsung lengkap ya. Kita bisa bikin bertahap dan dengan demikian maka akan memudahkan kita. Butuh bikin, kira-kira seperti itu. Sebagai contoh, saya ingin terjadi transaksi penjualan, maka saya tulis di sini penjualan tunai. Oke ya. Pada saat penjualan tunai, saya harus memberi akun debit apa dan akun kredit apa. Karena saya pengen langsung memilih dari master akun, di sini saya beri nama, saya masuk ke data validation. Ya, pilih list, kemudian di sini saya kasih nama Mas akun nama. Oke, hal ini pun kita lakukan di sini sama. Di sini saya kasih Mas akun nama. Sehingga dengan demikian saya bisa memilih. Kalau ada penjualan tunai, maka di sini saya masukkan katakanlah akunnya kas dan setara kas ya. Nanti silakan dikembangkan sendiri. Sementara kreditnya adalah pendapatan. Nah, kayak gini ya. Penjualan tunai produk A misalnya. Ada juga misalnya nih kita penjualan tempo produk A, berarti yang debit adalah piutang. Nah seperti ini. Karena ada penjualan tempo maka ada pembayaran piutang. Sini kita beri
pembayaran piutang. Berarti piutangnya yang dikredit, sementara debitnya adalah kas dan setara kas. Oke ya, ini contoh dari transaksi untuk penjualan. Nah, pada saat terjadi transaksi penjualan, maka ada juga transaksi penggunaan bahan baku atau inventory. Berarti ada debit pada HPP ya, berarti biaya bahan baku, lalu kemudian kreditnya adalah persediaan. Persediaan berkurang, bahan bakunya terjadi. Oke, sampai di sini tahap kedua sudah kita lakukan, dan selamat untuk mencoba. Baik, setelah kita sudah melewati tahap membuat master akun, lalu kemudian tahap membuat master transaksi, sekarang masuk ke langkah ketiga, kita membuat jurnal. Jurnal dapat kita buat dengan memasukkan data tanggal. Ingat, setiap transaksi pasti ada tanggalnya, lalu kemudian transaksi, kemudian ada keterangan transaksi, ada nominal, lalu kemudian ada debitnya di mana, kreditnya di mana. Oke ya. Sampai di sini kita buat kotak yang sama seperti tadi. Kita bikin format misalnya seperti ini. Nah, ini sudah jadi, kita kasih nama TBL Jurnal, enter, dan kemudian ini kita rapikan transaksinya, keterangannya, kita tentukan tanggal ya, kita beri format, kita setting menggunakan settingan seperti ini, DD untuk menunjukkan tanggal, untuk menunjukkan bulan, dan YYY untuk menunjukkan tahun. Sementara transaksi kita setting dengan teks ya, keterangan juga demikian, kita format setting teks, nominal kita menggunakan accounting. Oke. Lalu kemudian tadi kita sudah membuat data master akun dengan namanya masing-masing, lalu kemudian membuat master transaksi juga dengan ada namanya masing-masing ya, master transaksi, lalu kemudian kita masuk di jurnal. Nah, targetnya kita adalah saya membuat transaksi yang kemudian ketika transaksi itu ditentukan, maka kemudian di sini debit kreditnya langsung muncul. Oke, bagaimana caranya? Sama, tadi di master transaksi saya sudah buat namanya adalah mas trans nama. Maka ini saya beri data validationnya dengan mas trans nama. Sehingga kita bisa lihat ya, datanya muncul di sini yang tadi sudah kita buat di master transaksi ya. Nah, sebagai contoh saya masukkan tanggal, nah seperti ini, tanggal 14 Juni 2020. Transaksinya apa? Transaksinya adalah penjualan tunai produk A. Lalu kemudian keterangannya adalah misalnya penjualan produk A, keterangan ya, nanti diisi sendiri sesuai dengan yang dimaui. Lalu nominalnya berapa? Misalnya nominalnya adalah 100.000. Udah muncul. Nah, saya kepengen debitnya, ingat penjualan produk A, debitnya apa?
debitnya adalah kas setara kas, kreditnya adalah penjualan produk A. Bagaimana caranya? Saya memanfaatkan rumus seperti ini. Saya pakai indeks ya. Lalu kemudian apa yang mau saya cari? Apa yang mau saya cari? Berarti mas trans debit. Oke. Lalu saya untuk mengkomparasi saya menggunakan match. Apa yang mau saya jadikan patokan? Patokannya ini. Lalu kemudian apa yang mau diperbandingkan? Berarti mas trans nama ya. Lalu kemudian di sini sebagai eksak. Nah, seperti ini. Jadi sudah muncul data seperti ini. Kas dan setara kas. Demikian juga yang berikutnya. Kalau ini tadi adalah menggunakan debit, nah sekarang kita menggunakan mas trans kredit. Muncul datanya. Nah ini kok ada NA-nya? Ya karena di sini datanya kosong. Maka kita bisa pakai rumus if NA. Kita beri value, kalau ternyata dia adalah NA kita kosongkan. Ini ya. Pun demikian juga gitu. Ini if NA kita beri value, kalau ternyata dia NA kita kosongkan. Gampang kan? Jadi saya sudah punya transaksi dengan nominal debit kreditnya sudah ditentukan. Ada penjualan produk A, maka otomatis ada penggunaan bahan baku ya. Di sini saya pilih penggunaan bahan baku. Nah, penjualan produk A berarti bahan baku produk A. Oke, nilainya berapa? 80.000 misalnya. Di sini udah muncul bahan baku persediaan. Lalu ada lagi transaksi berikutnya tanggal 15 misalnya ya. Di sini tapi bukan tunai. Di sini transaksinya adalah tempo. Perhatikan di sini sudah ada piutang misalnya 200 ya. Lalu karena jualan tempo maka di sini bahan bakunya adalah 140. Di sini clear ya. Nah, kita sudah punya 4 transaksi. Nah, sekarang bagaimana caranya agar bisa menjadi neraca? Bagaimana caranya agar bisa menjadi neraca? Maka silakan dicoba dahulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan di tahap berikutnya. Kita memiliki jurnal, langkah berikutnya adalah kita membuat neraca. Konsep neraca ini sebenarnya sederhana. Kita bisa mengambil pada mas akun, kita ambil data akun dari mulai aset sampai modal. Nah, seperti ini ya. Kita copy, kita masukkan ke neraca. Saya buat di sini. Saya paste spesial, datanya sudah langsung muncul. Nah, isi dari neraca itu adalah saldo awal ditambah debit ya, lalu kemudian dikurangi dengan kredit. Ini kalau yang di kelompok kiri. Kalau yang di kelompok kanan tentu saja adalah saldo awal ditambah kredit dikurangi debit. Nah, jadi di sini kita bedakan. Di sini ada kategori aset bagian atas, ada kategori kewajiban bagian bawah. Nah, sekarang bagaimana caranya saya dapat menemukan nilai saldo awal dari data mas akun? Kita lihat tadi di sini. Di sini ada mas akun saldo awal. Oke, kalau diklik datanya ini. Sekarang di neraca kita hadirkan dengan mengakses seperti ini, sama dengan sum produk. Yang kita cari apa? Mas saldo awal ya. Nah, lalu kemudian kita filter berdasarkan mas akun, namanya adalah sama dengan ini ya, maka nilainya akan muncul. Ini kalau kita copy ya seperti ini, maka nilainya akan muncul semua. Nah, karena semua belum ada saldo awal maka nol semua. Misal
Di sini saya beri saldo awal karena di sini adalah 100.000 ya. Lalu piutang di sini adalah 50.000 aja. Sementara yang persediaannya 1 juta. Nah, seperti ini kan. Maka ada senilai 1.150.000 pada aset. Kemudian di sini kita seimbangkan pada laba ditahan ya. 1.150. Seperti ini. Maka di neraca akan muncul seperti ini. Nilainya sudah langsung muncul dengan menggunakan rumus sum product, rumus akun saldo awal. Kita filter berdasarkan nama akunnya, maka hasilnya begini. Ini untuk nilai yang rumus yang sama kita dapat lakukan di sini sudah muncul, di sini sudah muncul untuk saldo awal. Sekarang untuk mencari data debit ya, kita lihat di jurnal. Tadi kita sudah membuat, di sini kita beri nama dulu ya. Nah, setelah kita sudah berhasil menemukan saldo awal, sekarang kita mencoba mencari data debit. Kita lihat di sini jurnalnya sudah kita beri nama TBL jurnal, maka di sini pun kita beri nama TBL jurnal TGL. Di sini kita beri nama TBL jurnal trans. Kita beri nama TBL jurnal nom. Kita beri nama TBL jurnal debit. Sementara di sini TBL jurnal kredit. Oke, kita sudah beri nama pada masing-masing kolom pada jurnal. Sekarang kita coba bisa nggak datanya muncul di neraca. Yang dipengaruhi adalah akun kas ya, akun kas yang kelihatan dulu kita coba uji. Di sini ada penambahan 100.000. Apakah ini juga bisa muncul di sini? Sekarang kita lihat. Akun kas ya, berarti sama dengan sum product ya. Kita mencari jurnal yang nominal ya, nominalnya yang mana TBL jurnal debitnya itu adalah sama dengan ini. Nah, begini. Langsung ketemu nilainya. Nah, ini kita bisa copy rumusnya sampai di bawah. Kita beri format ya, settingannya menjadi penting. Hal yang sama pun kita lakukan di sini di kreditnya. Kreditnya tadi ada persediaan yang kepakai, kita masukkan sum product, kita mencari TBL jurnal nom, lalu kemudian kita filter berdasarkan TBL jurnal kreditnya adalah sama dengan ini. Ting, nah seperti itu. Maka ketemu nilainya, lalu ini kita copy dari atas sampai bawah. Hasilnya sudah kelihatan. Ada saldo awal, ada debit, ada kredit. Maka rumus debit kredit ini pun kita bisa masukkan di sini. Ya, oke, sudah selesai. Karena tidak ada kewajiban ya. Nah, kalau ada kewajiban, contohnya di sini master transnya kita tambahi dengan pembelian beli bahan baku, debitnya adalah di persediaan, kreditnya adalah di hutang usaha. Nah, maka ketika kita membuat jurnal di sini, misalnya nih di sini tanggal 17, di sini ada kegiatan pembelian bahan baku dari supplier Surabaya misalnya ya, maka saya beli senilai 200.000. Ini sudah muncul persediaan dan hutangnya, maka di neraca pun langsung bisa. Nah, sekarang saldo akhirnya kita tambahkan. Saldo akhirnya kita tambahkan, berarti rumus dari saldo akhir untuk kelompok akun yang ada di kiri adalah sama dengan saldo awal ditambah debit dikurangi kredit. Ini ya,
Sementara untuk kelompok yang ada di kanan ya, kolom kanan, berarti sama dengan saldo awal ditambah kredit dikurangi debit, kebalikannya. Nah, ini kita bisa masukkan begini. Seperti itu. Nah, lalu kemudian sampai di sini kita sudah berhasil untuk membuat neraca. Tapi ada satu yang masih belum kita lihat kebenarannya. Kita uji dulu. Berarti neraca itu saldo kiri sama saldo kanan harus sama. Kita coba di sini. Saldo kirinya adalah 1430 ya, 1430. Sekarang bagaimana dengan saldo kanannya? Ternyata 1350. Nah, di mana selisihnya? Selisihnya itu adalah di laba berjalan, di mana di sini rumusnya belum kelihatan. Nah, bagaimana cara menghimpun nilai dari laba berjalan? Kita ikuti yang berikut ini. Kenapa kok bisa laba berjalan bernilai 0? Karena dalam transaksi di jurnal tidak ada pembahasan laba berjalan. Padahal di sini ada selisih antara penjualan dengan bahan baku. Coba kita hitung. Ini selisihnya adalah 20.000. Sementara di sini selisihnya adalah 60.000. 20.000 dan 60.000 berapa? 80.000. Sekarang kita lihat di sini selisihnya adalah antara 1430 dan 1350 adalah 80.000. Lantas bagaimana caranya agar laba berjalannya bisa benar? Maka di sini kita harus menggunakan alat bantu namanya kolom kode. Kalau tadi sudah ada kolom debit dan kredit, sekarang kita perlu menambahkan kolom kode. Di sini kita tambahkan kode debit dan kode kredit. Nah, bagaimana caranya kode debit? Kita juga sama menggunakan index match. Apa yang kita cari? Kode. Berarti mas akun kode. Saya mencari mas akun kode yang seperti apa? Saya menggunakan match ya. Saya menggunakan ini sebagai acuan. Lalu kemudian saya cari dari tabel mas akun nama. Seperti ini, maka saya sudah bisa menemukan kodenya. Pun demikian juga ini, saya mencari dengan index match ya. Saya mencari mas akun kode dari kolom ya, dari kolom saya pakai match. Saya bandingkan antara kreditnya di sini dengan mas akun nama. Sudah ketemu kodenya. Nah, ini kenapa kok ada NA? Ya, sama seperti tadi ya, karena kita belum memfilter. Nah, ini ya. Ini juga begitu karena kita belum memfilter. Oke, datanya sudah seperti ini dan sudah bisa kita gunakan. Kalau tadi di kredit di sini namanya adalah TBL jurnal kredit, jurnal debit. Sekarang di sini kita kasih nama TBL jurnal debit kode. Dan di sini kita kasih nama TBL jurnal kredit kode. Oke, lalu kemudian sekarang kita kembali ke neraca. Neraca di laba berjalan untuk debitnya kita tidak mencari dengan cara seperti ini karena memang laba berjalan adalah akumulasi. Berarti caranya bagaimana? Kita mencari yang kode tadi. Nah, sekarang kita lihat di mas akun. Untuk kode di kelompok pendapatan adalah 4 ya. Terus kemudian kode di kelompok beban adalah 5, di kelompok operasional adalah 6 dan seterusnya. Berarti kita cari yang antara 4 sampai 8 ya. Kodenya 4 sampai 8. Nah, kita bisa bikin seperti ini. Berarti sama dengannya di sininya kita masukkan yang left, ingat kita ambil hanya satu ya. Berarti left dari apa? Left dari TBL jurnal debit code ya, itu debit ya, jurnal debit code, leftnya sebanyak 1 karakter itu adalah sama dengan
Nah, ini untuk yang kelompok 4. Nah, sekarang bagaimana untuk yang kelompok 5? Ya, ini kan kelompok 4 nih. Sekarang kelompok 5 kita beri lagi seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Lihat ya, 5. Di sini kita beri 6, di sini kita beri 7, di sini kita beri 8. Nah, hasilnya 220. Nah, sekarang kreditnya juga sama. Kita copy dari sini, kita masukkan ke sini. Di sini kita ganti TBL Jurnal Code Kredit. Nah, seperti ini, dan kita masukkan aja di sini. Yang debitnya kita ganti dengan kredit. Selesai sudah, maka nilai di sini sama nilai di sini sudah sama persis. Dan setelah ini sudah berhasil, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memindah kelompok kanan ke arah sini. Nah, seperti ini ya. Kita masuk ke sini, jreng, seperti ini. Maka kemudian saldo awal debit kreditnya kita hidden. Sini juga begitu. Saldo awal sampai debit kredit kita hidden. Nah, lalu kemudian ininya kita pindahkan ke bawah. Maka sudah jadi neraca yang kita inginkan. Bagaimana? Gampang bukan? Membuat neraca dengan menggunakan Excel. Lalu di sini kita ambil begini ya, kita tambahkan. Nah, gini kita bikin. Di sini kita kasih judul laporan neraca PT Alhamdulillah. Ini ya. Terus kemudian di sini kita bikin per. Nah, pernya ini berarti kita buat berdasarkan tanggal terakhir dari jurnal. Tanggal terakhir dari jurnal di sini tanggal 17 Juni, maka kita bisa buat sama dengan per. Nah, per lalu kemudian kita gabungkan dengan match dari TBL jurnal tanggal. Nah, kenapa kok datanya munculnya begini, kok tidak muncul tanggal yang benar? Ya, nggak apa-apa. Berarti di sini kita beri format. Kita masukkan di sini format teks, lalu kemudian formatnya adalah tanggal, bulan, lalu kemudian tahun. Selesai, sudah jadi, pernya sudah muncul. Lalu supaya huruf besar semua, kita kasih upper. Nah, gampang bukan? Sudah selesai laporan keuangan, kita tinggal beri kotak biar dia kelihatan rapi. Seperti ini ya. Kita kasih kotak ya. Maka laporan neraca sudah jadi. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat laporan neraca. Bagaimana untuk membuat laporan laba rugi dan laporan arus kas dengan data yang sudah ada? Kita akan ikuti pada kesempatan di video berikutnya. Bagaimana? Gampang bukan? Sekarang giliran Anda untuk mencoba. Silahkan diputar, di pause, dicoba, ditarik mundur lagi, di pause lagi, diputar lagi sampai Anda benar-benar bisa menjalankan. Selamat mencoba dan semoga memberikan manfaat bagi Anda semua. Kalau ternyata video ini memberikan manfaat, kalau ternyata video ini layak untuk Anda
beritahukan kepada teman-teman yang lain. Silahkan share dan silahkan Anda subscribe agar tidak ketinggalan dengan informasi dari channel ini. Terima kasih dan salam belajar.